saya Aji Kusumawardana, NIM 6 dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Jadi di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi, Bisnis, dan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu mudharabah, bagaimana akadnya, dasar hukumnya, dan juga bagaimana aplikasinya dalam kehidupan. Jadi tetap santuy di tengah wabah COVID-19 ini. Jadi kalian teman-teman jangan resah, tetap di rumah saja untuk kebaikan bersama. Jadi mendingan kalian lihat video ini dan menambah ilmu kalian. Jadi santuy, mati, dan lihat. Jadi langsung saya lanjutkan saja tentang pembahasan dari ekonomi dan bisnis syariah tentang mudharabah. Kita langsung ke pengertian tentang mudharabah. Mudharabah berasal dari kata al-darbi fil ardi, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga khirat yang berasal dari kata al-hardu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis sendiri, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh perbuatan jahat, kelalaian, pelanggaran oleh pengelola dana. Jadi, mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga, sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Akad kerjasama ini melibatkan dua pihak, di mana pihak pertama, sahibul ma'al, menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lainnya menjadi mudharib atau pengelola dana. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, sahibul ma'al, menyediakan 100% modal atau keseluruhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Selanjutnya adalah pengertian mudharabah menurut 4 mazhab. Seperti yang sudah kita ketahui, ada 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan juga mazhab Syafi'i. Di mana menurut mazhab Hanafi, mudharabah adalah akad atas persekutuan pada keuntungan dengan modal usaha dari salah satu pihak dan pekerjaan dari pihak lainnya. Menurut mazhab Maliki, mudharabah sendiri adalah akad perwakilan yang keluar dari pemilik modal, sahibul ma'al, untuk yang lainnya, mudharib, pada perniagaan yang khusus dengan mata uang resmi dari emas dan perak. Dan pemilik modal harus segera membayarkan kepada pelaku usaha nilai seukuran yang dikehendaki untuk melaksanakan usaha tersebut. Selanjutnya menurut mazhab Hambali, yaitu ungkapan tentang penyerahan pembayaran oleh pemilik modal ataupun sahibul ma'al kepada orang yang melaksanakan usaha, yaitu mudharib, akan sejumlah modal usaha tertentu dengan memperoleh bagian yang sudah maklum dan keuntungan usaha, dan diharuskan modal tersebut uang tunai yang sah dan resmi yang berlaku di daerah tersebut. Selanjutnya menurut mazhab Syafi'i, yaitu akad yang menunjukkan pembayaran modal usaha oleh seorang sahibul ma'al kepada yang lainnya, yaitu mudharib, untuk perniagaan, dan masing-masing memiliki bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya dasar hukum tentang mudharabah. Terdapat menurut Al-Quran, As-Sunnah ataupun hadis, ijma, dan qiyas. Menurut Al-Quran, terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, di mana apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah bahwa Allah banyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu.
Selanjutnya, menurut as-sunnah ataupun hadis, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Saleh bin Suhaib radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, dasar hukum mudharabah berdasarkan ijma' qiyas dan juga kaidah fikih. Menurut ijma' di sini terdapat di antara ijma' mengenai mudharabah ada riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya dan diperbolehkan. Sedangkan menurut qiyas, mudharabah dikiaskan dengan al-musaqah, menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Selain di antara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Sedangkan banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Tapi di sisi lain, tidak sedikit bahwa orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar saling bermanfaat antara satu sama lainnya. Selanjutnya, menurut kaidah fikih, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharapkannya. Selanjutnya, beralih kepada rukun mudharabah. Rukun mudharabah ada 4, yaitu yang pertama, pelaku, terdiri atas pemilik dana, sahibul ma'al, dan pengelola dana, atau mudharib. Selanjutnya, objek mudharabah berupa modal dan kerja. Dan yang ketiga, ijab dan qabul atau serah terima antara kedua belah pihak. Dan selanjutnya, nisbah keuntungan. Ketentuan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pelaku dari mudharabah ini sendiri, yaitu pelaku harus cakap hukum dan juga balik, serta pelaku dapat dilakukan secara sesama atau dengan non-muslim. Jadi untuk mudharabah ini sendiri bebas, tetapi menggunakan sistem mudharabah. Jadi untuk sesama muslim maupun non-muslim itu tidak ada larangan. Selanjutnya, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, tapi ia boleh mengawasi. Selanjutnya, objek tentang mudharabah. Yang pertama ada modal. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya. Harus jelas jumlahnya dan juga jenisnya. Modal harus tunai dan tidak hutang. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabahnya. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjam modal kepada orang lain kecuali atas seizin pemilik dana. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah. Selanjutnya yaitu kerja. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Kerja sendiri untuk hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Selanjutnya, pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Dan dalam hak pemilik dana tidak boleh melakukan kewajiban atau melakukan pelarangan terhadap kesepakatan, pelanggaran terhadap kesepakatan. Pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapat imbalan, ganti rugi, serta upah. Selanjutnya, ijab dan qabul. Di sini merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho antara pelaku akad yang dapat dilakukan secara verbal, tertulis, korespondensi, atau cara-cara komunikasi lainnya. Berlanjut ke nisbah keuntungan. Nisbah sendiri adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan.
mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang memudharobahkan atas keuntungan yang diperoleh. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam angka persentase dari keuntungan sesuai kesepakatan di awal. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Oleh sebab itu, di penisbahan ini dilakukan sistem persentase antara sahibul ma'al dan juga mudharib. Ya, apabila terjadi kerugian di mudharabah ini ditanggung oleh pemilik dana sahibul ma'al kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh mudharib atau pengelola dana. Cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal. Yang kedua, bila kerugian melebihi keuntungan, maka harus diambil dari pokok modalnya. Ya, selanjutnya berakhirnya akad mudharabah. Lama kerjasama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Akad mudharabah dapat berakhir karena yang pertama, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya. Misalkan, di sini seorang sahibul ma'al memudharabahkan dana sebesar 30 juta dan di situ terdapat batas waktu misalkan 9 bulan. Jadi setelah 9 bulan tersebut berjalan, mudharabah itu sudah dapat dihentikan dengan persentase keuntungan yang sudah didapat dan dibagi sesuai persentase awal dari sahibul ma'al dan juga mudharib. Selanjutnya, salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri. Selanjutnya, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Dan pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Selanjutnya, modal sudah tidak ada. Dan untuk skema mudharabah sendiri dapat dilihat di sini bahwa di sini sahibul ma'al mendapat porsi rugi dan juga porsi keuntungan. Selanjutnya, sahibul ma'al memberikan modal melalui akad mudharabah kepada pengelola usaha atau mudharib, dan di sini mudharib hanya mendapat porsi keuntungan saja karena semua kerugian itu ditanggung oleh sahibul ma'al. Di sini terdapat proyek usaha atau perniagaan itu sendiri, mana hasil usaha bila untung akan dibagi sesuai nisbah, bila rugi ditanggung oleh sahibul ma'al. Selanjutnya, jenis-jenis tentang mudharabah. Pertama, mudharabah muhayyadah. Di sini adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan juga tempat usahanya. Selanjutnya ada mudharabah mutlahah. Di sini kebalikan dari mudharabah muhayyadah, di mana akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usahanya. Selanjutnya ada mudharabah sunaiyah, adalah akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara pemilik modal, sahibul ma'al, dan pengelola modal, yaitu mudharib. Mudharabah mustarakah. Di sini akad mudharabah yang pengelolanya atau mudharib turut menyertakan modal dalam kerjasama usahanya. Selanjutnya ada aplikasi mudharabah dalam kehidupan. Di sini diambil contoh mudharabah antara dua belah pihak, yaitu sahibul ma'al yang bermitra dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Di mana sahibul ma'al memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta rupiah. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40 banding 70, di mana 40% untuk keuntungan sahibul ma'al. Setelah mudharib berjalan selama 9 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi 35 juta rupiah, sehingga diperoleh keuntungan sebesar 15 juta rupiah.
maka sohibul ma'al berhak mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta, di mana 40% dikali 6 juta. Dan sisanya sebesar 9 juta jadi hak bagi mendarib. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam Islam sendiri, orang yang mengelola dana atau orang yang berniaga itu memperoleh persentase lebih besar atau menghargai orang yang berusaha tersebut. Ya, jadi sekian penjelasan saya tentang mudharabah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.